I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Setelah Mimin cek-cek, ternyata lanjutan dari komik Tensura udah pada rilis. Jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi ceritanya. Oh iya, kalau kalian ngerasa logat Mimin kali ini berbeda daripada sebelumnya, Mimin mohon maaf. Karena Mimin udah kelamaan bahas manhwa di channel sebelah. Ya kali-kali aja kalau kalian tuh penasaran bisa mampir, nama channelnya Anggara Max. Mimin tunggu kehadirannya di channel sana juga. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya, agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Saat itu, kita pun diperlihatkan dengan Rimuru yang mulai memanggil para eksekutif di tempat itu. Rimuru pun berkata kepada semua pasukannya, alasan aku memanggil kalian semua ke sini tidak lain tidak bukan karena besok merupakan hari di mana festival pembukaan pada akhirnya dimulai. Dan karena itu aku ingin mendiskusikan semuanya kepada kalian tentang perekrutan peserta yang akan memasuki turnamen bela diri di festival nanti. Mendengar itu, seluruh pasukan Rimuru pun saat itu benar-benar terkejut. Benimaru yang mendengarnya juga berkata kepada Rimuru, saya mengerti tuanku, ini pasti karena rombongan hero Masayuki yang juga akan berpartisipasi dalam turnamen itu. Mendengar itu, Sion pun merasa kesal. Maksudmu bocah-bocah sialan itu ya Benimaru? Berani-beraninya mereka berkata bahwa mereka ingin melenyapkan Tuan Rimuru. Mendengar itu, darah Diablo pun langsung mendidih dan berkata, apakah itu benar? Kalau begitu tidak sopan sekali mereka. Aku rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus untuk melenyapkan mereka semua. Mendengar itu, Rimuru pun menjadi sangat syok dan berkata, gak gitu konsepnya. Aku hanya menginginkan beberapa hal dari kalian. Aku ingin ada dari kalian yang berpartisipasi dalam turnamen untuk mengukur kemampuan dari sang hero itu. Tapi aku bingung memutuskan siapa kandidatnya. Dan untuk Musoe, maafkan aku harus mematahkan semangat kalian. Tetapi aku melarangmu untuk ikut dalam turnamen ini. Soe mendengar itu pun merasa sangat sedih. Namun setelah itu Rimuru pun menjelaskan, pertama-tama Soe, kau adalah agen rahasia. Dan karena itu, kau nggak boleh bertarung di depan publik. Soe mendengar alasan itu pun merasa sangat senang dan berkata kepada Rimuru, tepat sekali tuanku. Kalau begitu, saya akan mengundurkan diri untuk ikut. Saat itu, Rimuru pun melanjutkan perkataannya. Meskipun Soe merasa tidak puas dengan keputusanku, dia tidak memperlihatkan hal itu. Soe memang lelaki yang bisa aku andalkan. Gak kayak para sekretarisku yang sangat menyebalkan. Sekretaris yang dimaksudkan Rimuru tidak lain adalah Sion dan Diablo. Rimuru pun melanjutkan perkataannya. Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu pekerjaan baru Soe. Hingga kini, aku telah menyerahkan semua kegiatan berhubungan dengan intel kepada dirimu. Dan karena itu, aku secara resmi akan menunjukmu sebagai kepala badan intelijen Tempest. Pasukanmu akan kuberi nama Kurayami. Sekarang, kau adalah pasukan tempur yang berdiri sendiri dengan dirimu sebagai komandannya. Kau bisa menyeleksi bawahan-bawahanmu untuk dijadikan sebagai anggota Kurayami. Jangan biarkan orang dengan niat setengah-setengah menjadi anggota Kurayami ya Soe. Soe mendengar itu pun merasa sangat senang. Bahkan Soe saat itu tersenyum. Dia pun kemudian berlutut kepada Rimuru sambil berkata, terima kasih banyak Tuan Rimuru. Ini adalah kehormatan yang sangat besar untukku. Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, kuharap aku berhasil menghapus ketidakpuasannya agar dia semakin tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Karena Soe udah selesai, yang tersisa adalah 3 orang menyebalkan lagi. Saat itu, Rimuru pun berkata kepada Benimaru, Sion dan Diablo, di antara semua bawahanku, kalian bertiga bisa dibilang adalah yang paling kuat. Karena kini kita semakin sering berinteraksi dengan negara lain, aku berpikir untuk mendirikan sebuah komite baru yang mudah dikenali untuk menangani urusan luar negeri. Mendengar itu, Benimaru pun bertanya kepada Tuan Rimuru, itu artinya tuanku ingin menempatkan kami bertiga di komite tersebut ya? Sion yang mendengar itu pun merasa sangat senang dan berkata, saya senang sekali Tuan Rimuru. Apa nama komite itu? Tolong cepat beritahukan itu kepada kami.
Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hatinya, sebenarnya agak memalukan sih kalau aku sebut keras-keras, tapi nggak apa-apa deh. Karena di dunia ini, yang seperti ini juga termasuk hal yang wajar. Namanya adalah Komite Catur Maharaja. Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun merasa kebingungan. Bahkan Hakuro pun terkejut dan berkata, apa artinya itu Tuan Rimuru? Apakah itu konsepnya sama seperti catur? Rimuru yang mendengar itu pun membenarkannya dengan berkata, itu benar Hakuro, masih ada satu slot lagi yang tersisa. Dan karena itu, aku ingin anggota eksklusif selain kalian berempat untuk mengikuti turnamennya. Dan pemenangnya akan aku jadikan sebagai anggota Catur Maharaja. Beberapa saat pun telah berlalu sejak kejadian itu. Dan festival yang ditunggu-tunggu pun pada akhirnya telah dimulai. Rimuru pun saat itu berkata di dalam hatinya, setelah melewati diskusi itu, aku akhirnya memilih 2 orang untuk ikut dalam turnamen. Mereka berdua akan diunggulkan, jadi tidak perlu mengikuti babak kualifikasi. Aku tidak sabar untuk pertandingan yang sesungguhnya besok hari. Dan di hari festival, terlihatlah Rimuru yang saat itu berkata kepada semua orang yang hadir di tempat itu, hadirin semua, aku adalah Raja Iblis Rimuru. Awalnya, Rimuru mengatakan semuanya dengan formal, tapi karena susah banget, Rimuru pun langsung berkata dengan santai, aku adalah Raja Iblis Rimuru. Salam kenal, aku ucapkan terima kasih karena telah menghadiri undangan dari negara kami hari ini. Aku yakin pasti di antara kalian ada yang berpikir perkataan monster itu tidak bisa dipercaya. Aku akan memaklumi hal itu. Hanya saja perlu kutegaskan sekali lagi, kalau aku tidak ada niat untuk bermusuhan dengan umat manusia, dan aku ingin menciptakan negara di mana semuanya bisa hidup dengan damai. Tetapi, jika kalian bersikeras untuk memperlakukan kami secara tidak adil hanya karena kami ini monster, atau jika kalian berniat untuk memulai perang dengan tujuan untuk melenyapkan kami, aku sama sekali tidak akan memberikan belas kasihan kepada kalian. Tapi meskipun begitu, setelah itu, Rimuru pun berubah ke wujud manusianya sambil berkata, bukan berarti aku menyatakan perang kepada kalian hanya karena kalian tidak memilih untuk menjalin kerjasama dengan kami. Aku, Raja Iblis Rimuru, akan merasa senang jika kalian bisa memahami apa yang ingin aku sampaikan lewat festival hari ini. Dan juga jika kalian merasa tertarik dengan negeri kami dan ingin pindah ke sini, kami dengan senang hati akan menyambut kalian. Karena kami juga sedang kekurangan tenaga kerja, sebab hal yang kami inginkan dalam produksi terjadi di sini terlalu banyak. Dan karena itu, kami akan menerima kedatangan kalian. Orang-orang yang mendengar perkataan Rimuru itu pun merasa terkejut. Dan setelah itu, festival pun langsung dimulai. Rimuru pun langsung membuka festival itu. Setelah pembukaan, Rimuru pun langsung kembali ke kastilnya. Dan saat itu ditemani Benimaru tepat di sampingnya. Rimuru pun berkata sambil berjalan, sepertinya aku sedikit terlalu jujur ya, tapi biarin aja. Dari awal, aku memang tidak berpikir bahwa semua orang akan langsung mempercayaiku. Gak lama setelah itu, datanglah murid-murid Rimuru ke tempat itu. Mereka pun saat itu langsung menyapa Rimuru. Bahkan mereka saat itu juga memuji pidato dari Rimuru. Dan setelah ngobrol panjang lebar, mereka berempat pun saat itu mutusin untuk melanjutkan perjalanan mereka di festival dan mulai mengajak Rimuru. Saat itu, Chloe pun berkata kepada Rimuru, Rimuru Sensei, maukah kau ikut berkeliling bersama kami? Tapi Rimuru saat itu menolaknya dengan berkata, maaf ya Chloe, aku ada kerjaan habis ini. Chloe mendengar itu pun merasa sangat sedih. Gak lama setelah itu, datanglah Hinata ke tempat itu. Hinata pun berkata kepada Rimuru, Rimuru, mana bisa kayak gitu? Kau ini sebenarnya mikirin apa sih Rimuru? Aku tahu isi pikiranmu. Kau ingin aku menjaga mereka semua kan ketika mereka sedang berkeliling. Rimuru yang mendengar itu pun merasa senang karena Hinata tahu isi perasaannya. Dan setelah itu, Alice yang merasa penasaran itu pun bertanya kepada Rimuru, Rimuru Sensei, siapa wanita itu? Rimuru pun saat itu langsung mengenalkannya. Oh, dia adalah Hinata. Bisa dibilang, dia ini adalah temanku. Dia itu sangat kuat sampai bisa seri bertarung melawanku loh. Mendengar itu, Kenya sangat terkejut. Dia pun bertanya kepada Rimuru, apa Rimuru Sensei? Katamu tante itu bisa setara melawanmu. Mendengar itu, Hinata pun tiba-tiba langsung melesat tepat ke arah Kenya sambil mengarahkan pedangnya dengan berkata, apa yang barusan kau bilang? Kau ingin aku mencabik-cabik tubuhmu ya anak muda?
Mendengar itu, Kenya pun langsung ketakutan dan berkata, "Ah, tadi aku bilang kakak yang cantik kok. Tolong jangan marah padaku kakak cantik." Dan setelah itu, Rimuru pun membela Kenya dengan berkata, "Jangan terlalu berlebihan seperti itu, Hinata." Dan setelah itu, Hinata pun berkata kepada Rimuru, "Bukankah kau adalah guru pengganti dari Shizu Sensei? Memangnya kau tidak mengajarkan tata krama kepada mereka? Bukankah itu adalah hal yang paling mendasar?" Mendengar itu, Chloe pun terkejut dan berkata, "Shizu Sensei, jangan-jangan kakak ini adalah Hinata Sakaguchi, sang kapten Holy Knight dari Rubber Yos." Mendengar itu, Kenya pun terkejut dan berkata, "Apa? Dia orangnya? Dia katanya berhasil melampaui Shizu Sensei hanya dalam waktu sebulan. Bukankah itu cukup mengesankan?" Saat itu, Rimuru pun berkata kepada Hinata, "Ngomong-ngomong Hinata, setelah ini ajak mereka berkeliling. Tolong pimpin anak-anak ini." Rimuru saat itu memang tahu gak mungkin ada kejadian buruk di kotanya selama ada Zoe dan yang lain yang masih sedang berjaga. Tapi tetap aja Rimuru merasa khawatir kalau nantinya mereka semua tersesat. Dan karena itu, Rimuru pun berencana meminta bantuan Hinata. Hinata pun pada akhirnya menyetujui permintaan dari Rimuru itu. "Jika kalian tidak masalah, maka aku juga akan menemani kalian." Mendengar itu, murid-murid Rimuru pun merasa sangat senang. Saat itu, Chloe dan Alice pun langsung mendekat ke arah Hinata. Chloe berkata kepada Hinata, "Kakak rasanya mirip banget sama Shizu Sensei." Alice yang mendengar itu pun merasakan perasaan yang sama dengan Chloe. Dan saat itu, mereka berdua pun memeluk Hinata. Saat itu, Rimuru pun juga bertanya kepada Hinata, "Bagaimana dengan Ruminas? Apakah dia juga datang hari ini?" Hinata pun menjawabnya, "Kau yang mengundangnya untuk datang kan? Beliau sudah menyiapkan baju untuk menyamar dengan ekspresi yang sangat senang." Gak lama setelah itu, datanglah Yuki ke tempat itu sambil berkata kepada Rimuru, Rimuru, aku benar-benar kaget. Senyum Hinata bisa semanis itu. Itu adalah hal yang benar-benar langka. Sudah lama dia tidak tersenyum loh Rimuru." Scene pun kemudian berpindah ke gedung opera. Terlihatlah Rigor yang saat itu berkata kepada semua hadirin yang ada di tempat itu, "Kalau begitu, saya akan mengantar hadirin sekalian ke event pertama di hari ini." Dan tepat di gedung opera, terlihatlah pasukan Rimuru yang saat itu mulai memainkan seni orkestra di tempat itu. Mereka memainkan lirik lagu yang sangat mengesankan. Bahkan diketahui, beberapa dari mereka sebelumnya datang dengan kemampuan yang biasa-biasa aja. Tapi Rigor bisa melatihnya dengan sangat baik dan menciptakan bakat yang seluar biasa ini. Karena itu, Rimuru pun merekomendasikan mereka untuk bergabung dalam band militer. Betapa beruntungnya orang-orang yang berhasil menemukan kemahiran mereka di balik kerja keras mereka. Setelah penampilan itu selesai, orang-orang yang ada di tempat itu pun memberikan tepuk tangan yang sangat meriah dan menyukai seni musik dari kota Tempest. Rimuru yang mendengar itu pun juga merasa senang dan berkata, "Ini luar biasa. Saat di Jepang, aku pernah beberapa kali datang ke konser musik klasik. Penampilan kalian tidak kalah bagus dengan mereka. Meskipun aku sejujurnya agak kaget kenapa ada lagu anime di tengah-tengah musik kalian. Tapi kalau aku pikir-pikir, bukankah semua lembaran musik itu darimu, Raphael?" Raphael yang mendengar itu pun menjawabnya, "Benar tuanku, aku memilih lagunya dari informasi yang ada di dalam ingatanmu dan memprioritaskan lagu-lagu yang memberikan master kepuasan." Di sisi lain, Rimuru pun saat itu merasa senang melihat reaksi orang-orang yang sepertinya sangat terpukau dengan kotanya itu. Rimuru pun saat itu sedang memikirkan sesuatu. Dan setelah itu Rimuru pun memuji kinerja dari Raphael yang membuat Raphael pun saat itu merasa senang. Setelah itu, Rimuru pun melihat ke arah Yuki dan berkata, "Aku lupa kalau dia ada di tempat ini." Dan karena Yuki saat itu mengatakan bahwa musik di kota Rimuru itu sangat mengesankan, Rimuru pun berkata kepada Yuki, "Kita masih punya rencana lain setelah ini. Jadi tunggu saja acara selanjutnya Yuki." Saat itu, tiba-tiba Rimuru sendiri pun terkejut melihat lampu di podium pun telah dimatikan. Dan muncullah Suna dan Sion di tempat itu. Rimuru pun saat itu terkejut melihat Suna dan Sion yang saat itu memainkan alat musik. Suna saat itu sedang memainkan piano dan Sion sedang memainkan biola. Entah kenapa scene ini membawa nostalgia yang sangat besar bagi Mimin. Mimin tiba-tiba malah nginget dimana Kaori jatuh pingsan setelah main biola. Bahkan adegannya pun juga agak mirip. Saat itu, Sion pun mulai memainkan biolanya. Melodi-melodi indah pun saat itu langsung dilantunkan yang membuat semua orang yang ada di podium pun merasa sangat terhipnotis.
Di sisi lain, Suna juga memainkan melodi piano yang sangat lembut dan menyenangkan untuk bersanding dengan melodi yang kuat dari sosok Sion. Kedua melodi itu pun menyatu bak harmoni yang sangat sempurna, menonjolkan kualitasnya masing-masing. Rimuru bahkan sangat menyukai musik ini. Daripada sebuah duet, terlihatlah mereka semua yang sedang bersaing saat itu. Ini seperti dua lagu yang sedang saling menonjolkan satu sama lain. Rimuru pun kemudian melihat ke arah Benimaru sambil berkata, "Tapi kalau aku ingat-ingat, aku memang pernah mendengar bahwa Suna adalah seorang Kanagi. Dan Sion adalah orang yang bertugas untuk menjaganya. Dan musik adalah salah satu elemen penting dalam sebuah ritual. Aku yakin mereka tidak asal melakukan ini, karena ini adalah hal yang telah mereka raih sejak mereka masih kecil." Dan setelah penampilan itu, Suna dan Sion pun memberikan hormat kepada semua orang yang sedang melihat penampilan mereka. Namun tiba-tiba Rimuru pun merasa terkejut dan berkata, "Sial, aku malah melamun dan keduluan orang lain. Padahal aku udah berniat untuk memberikan tepuk tangan yang pertama." Dan orang yang pertama kali memberikan tepuk tangan itu tidak lain adalah Raja Iblis Ruminas yang sedang menyamar. Nggak cuma Ruminas aja, Raja Gazel pun saat itu juga terpukau. Dan Kaisar Elmesia pun juga merasa terpukau. Bahkan si botak OP dari Milim pun saat itu juga sampai menangis. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kemudian berkata, "Wah, tadi itu penampilan yang sangat luar biasa. Aku sama sekali nggak menyangka bahwa monster bisa menampilkan pertunjukan sehebat itu. Mau beberapa kali pun aku mendengarnya. Ini adalah penampilan yang nggak bakal pernah aku saksikan di tempat lain." Oh iya, karena Ruminas kan lagi menyamar. Dia saat itu berpura-pura sedang melayani kesatria suci. Arnott yang melihat itu pun sebenarnya takut sama Ruminas. Ruminas berkata kepada Arnott, "Tuan, apakah Anda ingin saya bawakan beberapa makanan ringan untukmu?" Arnott pun saat itu semakin ketakutan dan tidak tahu harus menjawab apa. Sedangkan Rimuru yang melihat itu pun tertawa dan berkata di dalam hati, "Si Ruminas itu ternyata jahil banget ya. Dia malah menjahili kesatria sucinya sendiri." Setelah itu, Ruminas pun mendekat ke arah Rimuru sambil berkata, "Rimuru, aku menikmati lebih dari yang aku kira. Penampilan tadi sangat menyesankan. Aku sangat menyukai itu." Dan setelah itu, Rigur pun melanjutkan acaranya dengan berkata, "Setelah itu, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, adalah prestasi ilmiah dari museum kami." Saat itu, terlihatlah Vesta yang ada di tempat itu dan menjelaskan kepada semua orang, ini adalah ramuan penyembuh yang pertama kali dibuat oleh Tuan Rimuru. Sampai pada akhirnya, aku pun mulai membuat ramuan yang mempunyai efek setara dengan full potion. Seperti yang Anda ketahui, ini adalah tanaman yang sangat langka. Semakin tinggi tingkat kemurnian ramuan penyembuh, maka efeknya juga akan semakin mengerikan. Tapi pertanyaannya, jika kita mengambil dua pedang yang patah dan menuangkan ramuan ini, apakah menurut kalian pedang itu bisa pulih kembali? Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung menjawab, "Itu jelas-jelas tidak mungkin. Manusia, monster, hewan, dan tumbuhan itu mungkin bisa pulih, tapi untuk benda mati pasti tidak bisa." Dan setelah itu, Vesta pun langsung menuangkan ramuan itu kepada pedang dan membuat Raja Gazel dan Kaisar Elmesia pun saat itu terkejut. Bahkan semua orang yang ada di tempat itu pun juga nggak menyangka bahwa pedang itu saat itu bisa disatukan kembali. Vesta pun kemudian menjelaskan kepada semua orang yang ada di tempat itu, sebenarnya ramuan ini tetap berfungsi selama adanya Magical pada sebuah target. Hal ini juga berhubungan dengan rahasia dari rumput itu. Rumput itu akan menyembuhkan seseorang yang memiliki Magical. Kami juga telah melakukan banyak penelitian tentang itu. Mendengar itu, salah satu orang pun berkata, "Mustahil kau bisa melakukan penelitian. Bukankah itu adalah rumput yang sangat langka?" Vesta yang mendengar itu pun menjawabnya, "Itu memang benar, tapi kami telah membudidayakannya dan telah mempersiapkan semua itu dengan sangat baik. Tumbuhan itu akan tumbuh di tempat dengan kadar Magical yang tinggi. Karena memang seperti itulah wujud asli dari rumput Hifokute yang kalian sebut sebagai rumput penyembuh itu." Saat itu, Gabir pun juga menjelaskan, "Itu benar. Rumput yang mempunyai efek penyembuh sudah diekstrak dan kehilangan Magicalnya akan kembali ke bentuk aslinya. Yang berarti jenis tumbuhan ternama rumput Hifokute itu sebenarnya tidak pernah ada. Mereka juga berasal dari Magical." Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut dan berkata, "Ini adalah penemuan yang sangat besar."
Vesta dan Kadal itu benar-benar luar biasa. Ini adalah prestasi yang sangat mengesankan dari kalian. Di sisi lain, Gabir yang saat itu dipanggil Kadal pun merasa sangat kesal. Rimuru yang mendengar itu pun juga merasa terkejut dan berkata, "Sejujurnya aku juga terkejut. Ketika aku masih baru bereinkarnasi, aku mengira aku beruntung karena di sekitarku dipenuhi dengan rumput Hifokute. Tetapi setelah mendengar penjelasan barusan, kurasa itu wajar-wajar aja karena bagian dalam gua dipenuhi dengan magicalnya Veldora. Alhasil, semua rumput yang tumbuh di sana berubah menjadi rumput Hifokute." Setelah mendengar semua penjelasan itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun berniat untuk memberikan prestasi kepada Vesta. Namun tetap aja, beberapa orang ada yang merasa tidak senang dengan hal itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!